Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua. Di sini kami dari Small Group Discussion B4 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Histology of Lymph Node and its Function. Berikut adalah anggota dari student project kami, seperti yang dapat dilihat pada layar, dengan fasilitator kami yaitu Dr. Iwayan Sugitama Magister Kesehatan, dengan evaluator kami yaitu Dr. Nima Delinawati Sarjana Kedokteran Magister Sains. Saya dan Indra Kansastianingrum dengan 3 digit NIM terakhir saya 104 akan memulai dengan membacakan latar belakang dari student project kami. Latar belakang dari histologi sendiri, histologi merupakan cabang ilmu biologi yang berkaitan dengan kajian jaringan, terutama pada struktur mikroskopisnya. Ilmu ini berfokus pada pemahaman bentuk-bentuk struktur yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Lalu latar belakang dari kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah kelenjar yang berbentuk seperti kacang dan berstruktur layaknya kapsul. Kelenjar ini berukuran kecil, yaitu berkisar 10 mm sampai 2,5 cm. Kelenjar getah bening didistribusikan di seluruh badan di sepanjang lymphatic vessels. Persebaran dari kelenjar getah bening di tubuh kita adalah 400 sampai 450 lymph nodes yang tersebar di area aksila atau ketiak kita, pangkal paha, di sepanjang pembuluh darah besar di leher, pada toraks, dan juga abdomen. Lalu, rumusan masalah dari student project kami. Yang pertama adalah apa itu kelenjar getah bening. Yang kedua, bagaimana struktur dari kelenjar getah bening. Yang ketiga, apa saja sel yang terdapat pada kelenjar getah bening. Yang keempat, apa saja fungsi dari kelenjar getah bening. Dan yang terakhir adalah bagaimana vaskularisasi kelenjar getah bening. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dania Isabel Kirana Yuda dengan 3 digit NIM terakhir 080. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari PPT ini. Yang pertama, tujuannya adalah agar pembaca mendapatkan pemahaman secara lebih mendalam mengenai kelenjar getah bening secara histologis dan diharapkan pembaca dapat memahami mekanisme kerja dari kelenjar getah bening. Lalu selanjutnya, manfaat dari penulisan student project ini adalah yang pertama bagi penulis, yaitu agar sebagai media pemahaman lebih dalam mengenai histologi kelenjar getah bening dan penanganannya pada tubuh kita, serta untuk memenuhi tugas student project blok biomedik 1. Lalu bagi pembaca, yang pertama, pemahaman mengenai histologi dari kelenjar getah bening. Yang kedua, sebagai media peningkatan kesadaran mengenai pentingnya kelenjar getah bening dalam melindungi tubuh kita dari penyakit dan infeksi. Lalu yang ketiga, sebagai media referensi ilmiah untuk membantu mendapatkan informasi yang lebih rinci mengenai kelenjar getah bening secara mikroskopis. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Putri Angelika Sibuan dengan NIM terakhir 098. Saya akan menjelaskan definisi dari lymphoid node ini. Jadi, sistem lymphoid ini merupakan bagian dari sistem imun, di mana sistem lymphoid ini adalah sistem dari semua jaringan, sel, dan organ tubuh yang mengandung agregat atau kumpulan sel-sel imun, yaitu limfosit. Di mana nanti sistem limfoid ini akan terdiri dari dua, yaitu pembuluh limfatik dan organ limfoid. Di mana pembuluh limfatik ini akan membawa cairan yang berupa cairan transparan dari sel darah putih. Lalu nanti organ limfoid akan dibagi menjadi dua, yaitu primary dan secondary. Di mana primary ini nanti ada thymus dan red bone marrow. Lalu ada secondary structure, itu nanti ada tonals, lymph node bagian cervical, lymph node bagian axillary, spleen, mouth, dan lymph node bagian inguinal. Dari segi bentuk, lymph node berbentuk seperti kacang yang ditutupi oleh kapsul jaringan ikat, bentuknya mirip seperti ginjal. Lalu dia terbentuk dari organ limfoid padat dengan ukuran 10 mm hingga 2,5 cm yang terdistribusi sepanjang pembuluh limfatik.
Secara lokasi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dia berada di ketiak atau aksila, selangkangan, juga pembuluh darah utama di cervical, thorax, dan abdomen. Secara umum, lymph node ini melakukan perlindungan kepada sel tumor dan mikroorganismenya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ini adalah sistem dari imun. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Niwayan Pratnyadari Kusuma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 100. Pada kesempatan kali ini, saya akan memulai pembahasan terkait bab 2.2, yaitu struktur limfonodus. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai struktur limfonodus, saya akan membahas terlebih dahulu terkait pembagian permukaan pada limfonodus. Berdasarkan gambar yang kami dapatkan dari buku Jun Kuera, edisi tahun 2016, permukaan pada limfonodus dibagi menjadi dua, yaitu permukaan cembung atau konveks, di mana permukaan ini merupakan tempat masuknya limfatik afren melalui struktur trabekula, dan permukaan cekung atau concave depression, yang sering juga disebut dengan hilum, di mana permukaan ini merupakan tempat limfatik afren keluar, dan terdapat struktur arteri, vena, serta saraf masuk ke dalam struktur kelenjar getah bening. Selanjutnya, saya akan memulai pembahasan terkait struktur limfonodus. Limfonodus terbagi ke dalam beberapa wilayah, di mana wilayah pertama terdapat kapsul, lalu diikuti dengan korteks, di mana di korteks terdapat banyak nodul yang terdiri dari dua jenis, yaitu primer dan sekunder, yang kaya dengan limfosit B, lalu dilanjutkan dengan parakorteks, yang merupakan perluasan dari korteks, dan perbatasan antara korteks dengan medula, di mana pada parakorteks terdapat struktur HEF dan kaya dengan limfosit T, lalu terdapat struktur medula yang terdiri dari medullary sinus dan medullary cord. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya. Sekarang saya akan membahas terlebih dahulu terkait struktur terluar dari limfonodus, yaitu kapsul. Berdasarkan gambar yang kami dapatkan dari buku Di Fiore edisi tahun 2013, kapsul tersusun atas jaringan ikat padat yang tidak beraturan yang terdiri dari serat elastin dan kolagen bersama dengan selingan dari fibroblast. Pada kapsul terdapat perluasan trabekula untuk percabangan pembuluh limfatik afren pada permukaan cembung atau konveks. Saat trabekula tembus menuju limfonodus, trabekula berlanjut menjadi fibril retikulin atau kolagen tipe 3 yang memberikan dukungan struktural tambahan pada struktur kelenjar getah bening. Untuk lapisan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putri Derinda Todakanti Putri Asmara dengan 3 digit NIM terakhir 082. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang struktur dari limfonodus yang kedua, yaitu korteks. Korteks ini merupakan lapisan terluar dari limfonodus dan terdiri dari sinus subscapular, sinus kortikal, dan nodul limfoid. Yang pertama, sinus subscapular. Sinus subscapular ini terdapat di dalam kapsul yang menerima limfoid dari limfatik afren. Dari ruangan ini, sinus kortikal yang saya sebutkan tadi bercabang secara internal di antara limfoid nodul di sepanjang trabekula. Sinus ini dilapisi oleh endotelium yang sangat tipis dan terputus-putus yang ditembus oleh serat retikulin dan proses sel dendritik. Limfoid yang mengandung antigen, limfosit, dan APC melewati sinus ini dan dapat masuk dengan mudah ke jaringan limfoid sekitar. Yang kedua, ada nodul limfoid. Nodul limfoid terletak di sekitar sel dendritik folikuler atau FDC yang bercabang dan saling bertauan. Tetapi nodul ini tidak mudah terlihat pada mikroskop cahaya. Nodul limfoid dengan atau tanpa pusat germinal dipengaruhi dari jenisnya, yaitu folikel primer atau sekunder. Folikel primer terdiri dari limfosit kecil yang tidak aktif, sedangkan folikel sekunder memiliki kumpulan limfosit B besar yang heterogen dan telah diaktifasi dengan menginduksi antigen. Nodulus lymphaticus primer tidak memiliki germinal center maupun mantle sampai sel B diaktifasi oleh sel T helper di perbatasan korteks dan parakorteks bermigrasi ke nodulus primer untuk membentuk pusat germinal, mengubah nodulus lymphaticus primer menjadi sekunder. Nodulus lymphaticus sekunder hanya terbentuk sebagai respon antigen yang masuk. Nodulus ini merupakan tempat pembentukan sel B memori dan sel plasma. Proliferasi ini awalnya terjadi di zona gelap dan kemudian di zona terang pada germinal center.
Centroblast menggantikan resting B cells, mendorongnya menjauh untuk membentuk mantel pada yang disebut korona. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Christopher Vincentius Sanjaya dengan 3 digit NIM terakhir 086. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai struktur dari kelenjar getah bening, yaitu parakorteks dan medula. Yang pertama, parakorteks merupakan korteks bagian dalam yang letaknya di antara korteks dan medula. Mungkin secara tampilan tidak terlalu berbeda, tidak terlalu kontras, namun dapat dibedakan dengan kurangnya nodus yang terdapat pada bagian parakorteks ini. Bagian parakorteks memiliki banyak limfosit T dan memiliki HEV atau High Endothelial Venules, yaitu pembuluh darah yang terletak di kelenjar getah bening yang memiliki sifat permeabel sehingga dapat membantu keluar masuknya sel-sel limfosit antara sirkulasi darah dengan getah bening. Di sini memiliki fungsi juga sebagai penyaring antigen untuk respon imun. Kemudian ada juga medula. Bagian medula ini merupakan bagian inti dari kelenjar getah bening. Ini merupakan tempat yang penting untuk produksi, pemeliharaan, dan aktivasi sel-sel kekebalan, terutama limfosit. Nah, lalu bagian medula ini terbagi menjadi dua, yaitu chorda medullaris dan sinus medullaris. Untuk chorda medullaris merupakan perpanjangan jaringan limfoid yang mengandung limfosit T, limfosit B, dan sel-sel plasma. Kemudian untuk sinus medullaris merupakan ruang yang dilapisi oleh endotel discontinue yang mengandung makrofag dan neutrofil untuk imunitas jika diperlukan saat terjadi suatu patogen atau masuknya patogen di suatu regio. Dan pada medula ini kontinu dengan sinus kortikal untuk mengalirkan limfe ke pembuluh limfe eferen. Mungkin sekian untuk bagian struktur dari lymphonodes, bisa dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Made Krishna Kusumajaya dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 084. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe sel dari lymph node itu sendiri, di mana sel ini didominasi dengan sel limfa atau limfosit yang dilanjutkan dengan plasma sel, sel dendrit, makrofags, dan banyak sel antigen presenting cell dan follicular dendritic cell. Nah, limfosit itu sendiri adalah sel yang merupakan bagian dari white blood cell atau leukosit yang mencakup 20-25% seluruh populasi leukosit dan memiliki fungsi utama sebagai antibodi untuk sistem imun. Nah, sel ini termasuk sel agranulosit atau yang tidak memiliki granul, yang memiliki inti atau nukleus yang berbentuk bulat dan sedikit sitoplasma. Limfosit dibagi menjadi 3, yaitu T cell atau T lymphocyte, B cell, dan juga sel nul, di mana 80% dari limfosit ini termasuk dari T lymphocyte, dan 15%-nya yaitu B cell, dan sisanya adalah sel nul. Nah, untuk T lymphocyte itu adalah sel yang berasal dari limfosit yang meninggalkan sumsum tulang belakang dan mengalami proses maturasi di kelenjar timus dan didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh dan organ limfoid. Nah, jika terdapat antigen dari virus atau bakteri, sel ini akan menelan antigen tersebut dengan efek sitotoksik atau menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Nah, sel ini dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain sel penolong, sel sitotoksik, sel pengingat, dan sel penekan. Selanjutnya ada limfocyte B atau sel B. Adalah sel yang saat maturasi masih berada di sumsum tulang belakang dan berpindah ke organ jaringan dan limfoid. Sel ini memiliki membran sel yang membuat sel B dapat mengenali antigen dan berada di dalam tubuh, serta dapat mengeluarkan antibodi dan menghancurkan benda asing atau antigen dalam tubuh. Sel ini mempunyai sel pengingat yang berfungsi sebagai tameng pertahanan saat antigen yang sama kembali menyerang di masa depan. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vivian Kusumawardani dengan 3 digit NIM terakhir 102. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang fungsi limfonodus. Fungsi yang pertama, yaitu fungsi yang utama, adalah melindungi organisme terhadap patogen atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Bagian ini akan menyaring cairan interstisial gabungan dari jaringan lunak yang nantinya akan dikembalikan ke sistem pembuluh darah.
Lalu yang kedua, filtrasi cairan limfatik. Cairan getah bening dari jaringan perifer akan dikembalikan ke sirkulasi darah melalui pembuluh darah limfatik awal yang berasal dari jaringan yang berkumpul di collecting vessels. Nantinya ini akan bergabung dengan saluran sentral seperti saluran toraks dan akhirnya akan terhubung dengan darah di vena subclavia. Sifat unik sistem ini yaitu mengumpulkan cairan jaringan dari hampir seluruh bagian tubuh membuatnya menjadi ideal untuk mengumpulkan zat asing atau komponen jaringan abnormal sehingga berisiko menyebarkan zat berbahaya ke seluruh tubuh. Namun, dengan adanya kelenjar getah bening atau limfonodus, hal ini dapat dicegah. Limfonodus akan memfilter dan menghilangkan komponen tidak murni yang dibawa oleh getah bening. Lalu fungsi yang ketiga yaitu sebagai aktivasi respons imun. Penyaringan cairan tadi memungkinkan pemaparan sel T dan sel B ke berbagai macam antigen. Sebelum diaktifkan, sel B dan sel T harus terpapar antigen dengan bantuan antigen presenting cells, sel dendrit, dan follicular dendricytic cells. Ini merupakan bagian dari respon kekebalan bawaan dan berperan dalam kekebalan adaptif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Sini Sintiani dengan akhiran NIM 094. Tadi rekan saya sudah memaparkan 3 poin dari fungsi limfonodus. Saya akan melanjutkan ke poin yang keempat, itu ada berfungsi sebagai aktivasi dan proliferasi limfosit. Kelenjar getah bening merupakan organ limfoid sekunder yang penting dalam sistem kekebalan tubuh. Ketika antigen masuk ke dalam tubuh, limfosit B dan limfosit T yang mengenali antigen tersebut akan bermigrasi ke kelenjar getah bening terdekat. Di dalam kelenjar getah bening, limfosit akan berinteraksi dengan sel dendritik yang mempresentasikan antigen. Sel dendritik akan mengaktifkan si limfosit dengan mengikatkan antigen ke reseptor spesifik pada permukaan limfosit. Setelah aktivasi, limfosit akan mulai membelah diri secara cepat melalui proses proliferasi. Proliferasi ini akan menghasilkan populasi limfosit yang lebih besar yang kemudian dapat berperan dalam merespon dan melawan infeksi atau patogen yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, kelenjar getah bening juga berperan dalam diferensiasi limfosit. Setelah proliferasi, limfosit akan mengalami diferensiasi menjadi subpopulasi yang memiliki fungsi khusus dalam sistem kekebalan tubuh. Seperti limfosit B yang akan menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi, atau limfosit T yang akan menjadi sel efektor yang langsung melawan patogen. Nah, poin yang kelima itu ada untuk menghasilkan antibodi. Sel limfosit B juga berperan dalam pembentukan memori imun di kelenjar getah bening. Setelah terpapar dengan patogen tertentu, sel limfosit B dapat berdiferensiasi menjadi sel limfosit B memori di kelenjar getah bening. Sel limfosit B memori ini dapat mengingat kembali patogen yang sebelumnya telah dihadapi dan dengan cepat merespon jika terjadi infeksi ulang oleh patogen yang sama. Selain itu, sel limfosit B juga berperan dalam regulasi imunitas di kelenjar getah bening. Mereka dapat berinteraksi dengan sel limfosit T dan sel dendritik di kelenjar getah bening untuk mengatur respon imun yang tepat terhadap patogen. Sel limfosit B juga dapat berinteraksi dengan sel limfosit T untuk membantu dan aktivasi dan diferensi sel limfosit T di kelenjar getah bening. Sekian pemaparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Jo Ananta Tarigan dengan 3 digit NIM terakhir 096. Nah, saya ingin menjelaskan tentang presentasi antigen. Nah, limfosit T memiliki reseptor permukaan yang dapat mengenali antigen yang dihadapinya. Nah, ketika antigen ini masuk ke dalam kelenjar getah bening, limfosit T akan berinteraksi dengan antigen tersebut dan akan mengaktifkan respon imun. Nah, setelah mengenali antigen, limfosit T ini akan mengaktifkan dirinya sendiri dan mulai berkembang biak. Hal ini penting untuk meningkatkan jumlah limfosit T yang dapat melawan infeksi atau patogen. Nah, limfosit T juga berperan dalam mengatur respons imun tubuh.
Mereka dapat merangsang atau menghambat aktivitas sel-sel kekebalan lainnya seperti limfosit B atau sel dendritik untuk memperkuat atau menghentikan respon imun terhadap antigen. Nah, limfosit T ini juga dapat terdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel efektor, seperti limfosit T sitotoksik atau CTL atau limfosit T pembantu atau TH. Nah, CTL ini bertanggung jawab untuk menghancurkan sel yang terinfeksi virus atau sel tumor, sedangkan limfosit TH membantu aktivasi dan fungsi sel-sel kekebalan lainnya. Nah, untuk fungsi yang terakhir itu ada pertahanan terhadap sel kanker. Nah, nodus limfa sendiri juga mempunyai fungsi pada pertahanan terhadap sel kanker atau yang bisa dibilang sel tumor yang masih jinak. Nah, nodus limfa ini akan mendeteksi dan menghentikan penyebaran sel kanker. Sel-sel kanker yang masuk ke dalam aliran limfa dapat ditangkap dan dihancurkan di nodus limfa. Pasien dengan kanker stadium lanjut cenderung memiliki kekambuhan lokal dan metastasis yang lebih signifikan setelah reseksi bedah tumor primer. Nah, untuk meningkatkan keberlangsungan hidup pasien, terapi sistemik merupakan cara yang ditekankan. Namun, terdapat efek samping dari terapi lokal. Salah satu strategi dalam mengendalikan kekambuhan lokal adalah dengan reseksi radikal yang dikombinasikan dengan diseksi kelenjar getah bening tersebut. Nah, namun perlu diketahui bahwa diseksi kelenjar getah bening hanya berguna untuk informasi prognosis dan tidak mempengaruhi kelangsungan hidup secara kelangsungan. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Dinda Revalina dengan 3 digit NIM terakhir 090. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi dari limfonodus. Nah, untuk vaskularisasi pada limfonodus ini mencakup arteri dan vena yang membawa darah dari limfonodus dan kembali ke limfonodus lagi. Untuk arteri sendiri, mereka membawa darah kayak oksigen ke limfonodus. Nah, sedangkan vena membawa darah yang telah melewati limfonodus yang mengandung produk-produk limba atau sel kekebalan yang telah dikeluarkan dari limfonodus. Jadi suplai arteri masuk ke bagian dalam limfonodus pada hilum itu merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem peredaran darah yang memberikan nutrisi vital dan oksigen ke organ-organ penting dalam tubuh manusia. Jadi ketika pembuluh arteri ini memasuki medula di dalam trabekula, mereka akan mulai mengalami perubahan. Jadi secara bertahap, pembuluh arteri ini akan mengecil seiring dengan percabangan pembuluh yang semakin halus. Pembuluh arteri ini akhirnya kehilangan pemukus jaringan ikat yang mengelilinginya dan mulai berjalan di dalam genjel-genjel medula. Jadi ini adalah titik penting di mana pembuluh arteri tersebut mulai berperan dalam pembentukan jejaring kapiler medula, yang fungsinya itu untuk menghubungkan pembuluh arteri dengan pembuluh vena. Jadi percabangan arteri yang semakin kecil ini akan terus berlanjut hingga mencapai korteks, yaitu lapisan luar dari limfonodus. Nah, di korteks ini, pembuluh arteri tersebut akan membentuk jejaring kapiler khusus yang berperan penting dalam menghubungkan peredaran darah ke venula pasca kapiler. Jadi dengan demikian, proses ini itu memastikan bahwa seluruh struktur limfonodus menerima pasokan darah yang cukup dan memungkinkan untuk menjalankan peran kunci dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Kadek Hani Anissa Fasya dengan 3 digit NIM terakhir 092. Berdasarkan paparan isi yang telah ditelaskan oleh teman-teman saya, dapat diambil kesimpulan yaitu sistem limfoid adalah salah satu komponen penting dalam sistem kekebalan tubuh yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang mengandung sel-sel imun, terutama limfosit. Organ limfoid dibagi menjadi 2 jenis, yaitu organ limfoid primer seperti sumsum tulang dan timus yang berperan dalam produksi limfosit baru, dan organ limfoid sekunder seperti kelenjar getah bening, MALT, dan limpa yang merupakan tempat dimulainya respon imun dari limfosit B dan T. Berdasarkan struktur histologisnya, limfonodus terdiri dari kapsul, korteks, nodul limfoid, parakorteks, dan medula.
Fungsi limfonodus adalah melindungi tubuh dari patogen, penyaringan cairan interstisial sebelum mengembalikannya ke sirkulasi darah, dan memainkan peran penting dalam respon kekebalan tubuh. Nodus limfa juga dapat mendeteksi dan menghentikan penyebaran sel kanker. Sedangkan untuk vaskularisasinya, pada limfonodus melibatkan arteri yang membawa darah kayak oksigen ke limfonodus dan vena yang mengangkut darah yang telah melewati limfonodus dengan produk limbah atau sel kekebalan. Hasilnya, limfonodus menerima pasokan darah yang cukup untuk menjalankan peran utamanya dalam sistem kekebalan tubuh dan juga melindungi tubuh dari ancaman penyakit dan infeksi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Afifah Susya dengan 3 digit NIM terakhir 088. Berdasarkan kesimpulan tadi dapat ditarik beberapa saran, yaitu dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang peran penting limfonodus dalam sistem kekebalan tubuh, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan pentingnya menjaga fungsi limfonodus. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur, fungsi, dan peran limfonodus dalam sistem kekebalan tubuh juga dapat membantu membaca untuk meningkatkan pemahaman mengenai limfonodus, sehingga mengerti bagaimana cara perawatan dan perlindungan kesehatan sistem limfoid. Saran ini menekankan pentingnya edukasi dan pemahaman pembaca tentang limfonodus dan peran kunci mereka dalam menjaga kesehatan tubuh. Itulah tadi pemaparan tentang materi Histology of Lymph Node and its Function. Kami ucapkan terima kasih kepada fasilitator kami, yaitu Dr. Iwayan Sugitama MKes, dan evaluator kami, yaitu Dr. Nima Dilinawati Esket MSI.